Namaku Raka. Aku baru kerja 2 minggu di sebuah pabrik sepatu terkenal di Jawa, tepatnya di desa Karangwedi. Sebuah desa yang kelihatannya biasa saja dari luar sawah di kiri kanan. Rumah-rumah sederhana berjajar, dan orang-orang yang ramah menyapa siapapun yang lewat. Tapi di balik semuanya itu, ada satu bangunan besar yang mencolok, pabrik sepatu tempatku bekerja sekarang. Dari luar sudah kelihatan bahwa pabrik ini kaya. Gedungnya tinggi, dindingnya kokoh dan bersih, parkirannya luas, tapi entah kenapa suasananya tetap terasa sunyi yang gak wajar. Bahkan saat banyak karyawan lalu lalang, orang-orang desa bilang, pabrik ini aneh. Produksinya gak pernah telat meskipun sering ada masalah mesin. Hasilnya selalu bagus, bahkan ketika bahan baku sedang buruk. Dan terutama, pemiliknya, Pak Dharma, dikenal kaya mendadak. 2 tahun yang lalu dia masih berdagang sandal di pinggir jalan pasar. Tapi sekarang dia punya gedung megah, mobil mewah, dan pekerja ratusan. Tentu saja orang-orang mulai ngomong macam-macam, tapi waktu itu aku nggak peduli. Yang penting, aku dapat kerja. Aku butuh uang buat bantu orang tuaku di kampung. Aku ingat betul hari pertamaku masuk. Begitu kakiku menginjak halaman pabrik, bulu kuduku langsung berdiri. Bukan karena dingin, tapi karena suasananya terasa. ATHIMA. Pabrik itu benar-benar besar, tapi dari dalamnya keluar hawa sejuk yang aneh. Bukan sejuk AC, tapi sejuk yang seperti angin lewat meskipun gak ada jendela atau pintu yang terbuka. Rasanya seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Sesuatu yang menembus tembok dan merayap ke kulitku. Aku sempat berhenti sebentar sebelum masuk, mencoba menepis perasaan itu. Mungkin karena gugup kerja pertama kali, pikirku. Begitu aku masuk ke area produksi, bising mesin menyambut. Suaranya keras, tapi anehnya justru bikin suasana makin ganjil. Karena kadang suara mesin itu hilang sebentar, bukan mati, bukan berhenti, tapi seperti disedot sebentar lalu muncul lagi. Seperti ada sesuatu yang mengatur ritmenya. Aku sempat melihat beberapa karyawan lama langsung menundukkan kepala setiap kali suara mesin hilang sepersekian detik itu. Mereka kayak sudah terbiasa. Sementara aku, sebagai orang baru, cuma bingung sendiri. Di area produksi, aku dikenalkan ke beberapa pekerja lain. Ada Pak Gio, pria tua yang mungkin sudah kerja sejak zaman pabrik ini baru dibangun. Ada juga Dene, yang akhirnya jadi orang paling dekat denganku. Mereka ramah, tapi ketika aku bilang kalau suasana pabrik terasa dingin dan aneh, mereka cuma saling melirik, lalu diam. Diam yang membuatku makin bingung. Baru beberapa jam kerja, aku sudah merasakan sesuatu yang membuatku bener-bener gak nyaman. Setiap aku lewat lorong belakang menuju tempat penyimpanan bahan baku, aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Lampunya redup, lantainya agak lembab seperti tidak pernah benar-benar kering. Dan kadang ada bau tanah basah yang muncul entah dari mana. Padahal, pabrik ini bersih, sangat bersih. Bahkan, tapi lorong itu seperti bagian yang sengaja dibiarkan begitu saja. Awalnya aku mengabaikan semuanya, tapi malam pertama aku lembur sampai pukul 9, aku mendengar sesuatu yang bikin jantungku serasa berhenti. Waktu aku lewat lorong belakang itu lagi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Bukan langkah orang yang buru-buru atau jelas, tapi langkah yang lambat dan berat. Dak dak duk, suaranya begitu pelan tapi sangat jelas di tengah keheningan lorong. Aku berhenti. Kupikir mungkin ada pekerja lain, tapi pas aku nengok ke arah suara, lorong itu kosong total. Tidak ada siapapun. Lampu flicker sedikit, dan entah kenapa hawa lorong terasa lebih dingin sampai napasku terlihat seperti uap. Aku langsung jalan cepat ke depan. Jantungku serasa mau copot. Sesampainya di area produksi, aku lihat Dini sedang beres-beres. Aku cerita soal langkah kaki itu. Dia langsung berhenti gerak, nyekik ekspresi mukanya, lalu bilang pelan banget, kalau kamu dengar langkah kaki jangan nenggok, terusin jalan aja. Nada suaranya bukan bercanda, bukan juga sok menakut-nakuti. Dia serius, matanya bahkan terlihat khawatir. Aku cuma bengong waktu itu. Kenapa? Tanyaku. Demi menatap sekeliling, seakan memastikan tidak ada siapapun yang dengar. Dia mendekat, lalu bilang pelan, pokoknya jangan nengok, percaya sama aku. Aku pikir dia lagi bercanda atau mau nakutin anak baru. Tapi, sorot matanya nggak bohong. Dan aku makin bingung kenapa dia bisa ngomong kayak gitu. Padahal, aku baru bilang sekali soal langkah kaki itu. Sepertinya orang-orang di pabrik ini memang menyembunyikan sesuatu. Hari berikutnya, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal aneh. Di pagi hari, pabrik terasa seperti biasa bising, penuh pekerja dan sibuk. Tapi menjelang sore atau malam, suasananya berubah drastis. Kayak ada yang mengintai, tapi aku nggak bisa lihat. Hawa dinginnya makin tebal, dan lorong-lorong gelap terasa seperti mengawasi setiap langkahku. Yang paling bikin aku merinding bukan langkah kaki, tapi rasanya setiap aku jalan sendirian di area tertentu, terutama dekat gudang penyimpanan bahan,
ada yang ngeliatin. Padahal aku nggak lihat siapapun. Bahkan dinding-dinding itu terasa seperti hidup. Seperti ada mata yang mengintip dari celah-celahnya. Ada saat dimana aku ngerasa ada tangan melintas di belakangku. Padahal aku sendirian. Rasah mikir sing aneh-aneh, kata Pak Gio suatu kali ketika dia lihat aku pucat. Tapi cara dia ngomong justru bikin aku semakin yakin. Kalau dia tahu sesuatu, semakin banyak waktu aku habiskan di pabrik itu. Semakin terasa kalau tempat ini bukan sekadar pabrik biasa. Kayaknya seluruh bangunan pabrik sudah menyimpan sesuatu sejak lama. Sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang gak bisa aku jelasin dengan logika. Sampai suatu hari, sekitar seminggu setelahnya, aku benar-benar mengalami kejadian yang membuatku gak bisa tidur selama beberapa malam. Hari itu aku pulang agak malam, sekitar jam 8 lebih. Lampu pabrik sebagian sudah dimatikan. Cuma area tertentu yang masih terang. Aku lewat lorong panjang dekat tempat penyimpanan bahan baku untuk ambil helm kerjaku yang ketinggalan. Awalnya lorong itu biasa saja, gelap dan dingin seperti biasanya. Tapi begitu aku masuk lebih dalam, aku mendengar lagi suara langkah kaki itu. Duk, dak dak, pelan, tapi jelas, sangat jelas. Aku ingat pesan Denny. Jangan nengok. Tapi langkah kaki itu makin lama makin dekat, kayak mengikuti langkahku. Setiap kali aku melangkah satu langkah, langkah itu juga ikut. Tapi terdengar lebih berat, lebih lambat, seolah sesuatu yang menyeret kakinya sedang mengejarku. Jantungku berdetak kencang, tanganku gemetar, napasku mulai gak teratur. Aku percepat langkah, suara itu masih mengikuti. Duk, dak dak, semakin lama semakin dekat. Aku bisa rasakan hawa dinginnya menempel di belakangku. Benar-benar dingin, seperti napas seseorang berada tepat di tengkukku. Tanpa sadar aku hampir nengok. Tapi sebelum aku melakukannya, aku mendengar suara lirih yang sangat dekat. Seperti tepat di samping telingaku. Ojo ndelok. Suaranya berat, dalam, dan jelas bukan suara manusia. Sekujur tubuhku langsung kaku. Suara itu bukan peringatan biasa. Itu seperti ancaman. Seperti jika aku melanggar, aku tidak akan bisa keluar dari sana. Aku jalan secepat mungkin tanpa lari. Karena entah kenapa aku merasa kalau aku lari, makhluk itu akan mengejar. Aku jalan sambil mengatur napas. Tangan menggenggam erat helm yang aku ambil. Setiap langkahku terasa seperti menapaki tanah kosong, meskipun itu lantai pabrik. Begitu aku keluar dari lorong, langkah kaki itu berhenti. Hawa dinginnya lenyap, dan lampu-lampu di area depan tiba-tiba kembali terang. Aku langsung keluar dari pabrik, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Rasanya seluruh tubuhku gemetar. Sesampainya di kontrakan, aku langsung mandi. Padahal biasanya aku malas. Rasanya seperti ada sesuatu dari lorong itu yang menempel di punggungku. Keesokan harinya, aku tanya ke Dini, jadi apa sebenarnya suara itu? Tapi dia cuma bilang, Rak, nenek kowe krungu opo-opo ingkono, ojo digagas. Sing penting kowe selamat, Rak. Kalau kamu dengar apapun di sana, jangan dipikirin. Yang penting kamu selamat. Itu bukan jawaban. Itu justru membuatku yakin ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap di pabrik ini. Dan sejak hari itu, setiap kali aku lewat lorong belakang, aku selalu merasakan ada sesuatu yang berjalan pelan di belakangku. Tidak menyerang, tidak baik, hanya mengikuti. Seakan menunggu momen tertentu, aku belum tahu apa. Tapi pabrik ini jelas menyembunyikan sesuatu yang selama ini semua orang pura-pura tidak tahu. Dan suara langkah itu bukan manusia. Hari kelima aku bekerja di pabrik sepatu itu adalah hari pertama aku benar-benar merasa kalau tempat ini bukan sekadar aneh, tapi juga berbahaya. Hari itu, sekitar jam 10 pagi, suasana pabrik tiba-tiba berubah jadi kacau. Orang-orang yang biasanya sibuk bekerja mendadak saling bisik-bisik. Beberapa terlihat resah, dan ada yang mondar-mondir ke arah kantor manajer. Awalnya aku nggak ngerti apa yang terjadi, sampai akhirnya seorang karyawan bagian pengepakan bilang kalau ada pekerja shift malam yang hilang. Namanya Bagus. Aku memang belum terlalu dekat dengannya, tapi aku pernah berbincang sebentar dengannya waktu istirahat beberapa hari sebelumnya. Orangnya pendiam, tapi sopan. Dia suka senyum kecil tiap diajak ngobrol. Dan yang paling aku ingat, dia pekerja yang disiplin banget. Jarang istirahat lama, nggak pernah telat, dan kerjaannya selalu rapi, menurut kabar. Bagus terakhir terlihat menuju gudang belakang untuk mengambil alat sekitar jam 1 pagi. Setelah itu, dia nggak pernah balik. Temannya yang jaga shift bareng, dia sempat mengira Bagus pergi ke toilet. Tapi setelah ditunggu lama, Bagus nggak muncul-muncul. Dan lebih aneh lagi, CCTV di lorong belakang katanya mati selama beberapa menit di waktu yang sama Bagus hilang. Pas aku dengar itu, jantungku langsung berdebar. Karena beberapa malam sebelumnya, aku sendiri pernah berada di lorong itu dan mendengar langkah kaki misterius. Jangan-jangan, tapi aku tahan pikiran itu.
Aku nggak mau curiga macam-macam dulu. Manajer memanggil semua pekerja shift pagi buat rapat singkat. Dengan nada yang datar dan seperti nggak mau dipusingkan masalah, dia cuma bilang, "Bagus mungkin pulang tanpa laporan." Atau kalian tahu sendiri, dia akhir-akhir ini sering murung. Pernyataannya jauh banget dari kenyataan. Semua karyawan tahu Bagus bukan tipe orang yang pergi tiba-tiba tanpa pamit, apalagi kabur. Aku lihat beberapa pekerja senior saling melirik. Kelihatan mereka nggak percaya sama sekali. Kayak gini kok dibilang kabur? Gumam salah satu ibu-ibu pekerja sambil geleng-geleng. Bocah kuwi wong, apik, ora tahu neko-nek. Anak itu orangnya baik, nggak pernah aneh-aneh. Aku hanya diam, tapi hatiku mulai merasakan hawa tidak nyaman. Hilangnya orang di tempat kerja tentu saja bukan hal biasa. Tapi di pabrik ini, rasanya semua orang seperti sudah terbiasa. Seolah bukan yang pertama, dan instingku mengatakan, memang bukan. Sore hari ketika jam istirahat, aku, Denny, dan beberapa pekerja lain duduk di belakang pabrik, dekat tumpukan palet. Udara agak berbau aneh sore itu, dan aku baru sadar kalau bau itu berasal dari sekitar area gudang belakang tempat Bagus hilang. Bau itu seperti campuran tanah basah, darah, dan karet terbakar. Bukan bau yang harusnya ada di pabrik sepatu. Aku teringat pengalaman beberapa hari lalu. Lorong dingin itu, suara langkah kaki, napas dingin di tengkukku, bisikan, "Ochondelo." Semuanya terlintas cepat di kepalaku, dan aku merinding. Saat aku masih tenggelam dalam pikiran sendiri, Denny mencondongkan tubuh ke arahku. Nadanya pelan, seperti takut ada yang mendengar. "Kamu tahu nggak?" katanya. "Udah 7 orang hilang selama 2 tahun terakhir. Semuanya shift malam." Aku langsung menoleh ke arahnya. "7 orang?" bisikku. Denny mengangguk pelan. Matanya tidak mengarah padaku, tapi ke arah gudang belakang yang dari jauh tampak gelap, walaupun masih sore. "Tapi kok nggak ada polisi?" tanyaku. Dia menghela napas. "Ada dulu, tapi laporannya selalu ditutup. Katanya karyawan kabur. Selalu pabrik ini punya kuasa kuat. Pak Dharma punya banyak koneksi. Diameter terlalu banyak." Aku merasa tenggorokanku kering. "Terus orang-orang kok tetap kerja di sini?" Denny menatapku lama, kemudian berkata, "Karena gaji di sini 2 kali lipat pabrik lain. Dan karena sebagian besar orang di sini nggak punya pilihan lain." Dari wahannya, aku tahu dia termasuk orang yang tidak punya banyak pilihan. Dia punya keluarga yang harus dia nafkahi. Aku ikut terdiam. Pabrik ini seperti memberi kehidupan, sekaligus mengambil kehidupan. Semakin lama, aku semakin yakin ada sesuatu yang gelap bersembunyi di balik mesin-mesin bising itu. Setelah beberapa saat suasana sudah sedikit tenang, Denny kembali mendekat. Kali ini bisikannya lebih pelan, hampir hanya berupa hembusan. "Kamu percaya pesugihan?" Aku terbelalak. "Hah? Maksudmu apa?" Denny menelan ludah sebelum bicara lagi. Katanya pabrik ini pakai pesugihan. Pesugihan kaki setan Watu Ireng. Tumbalnya, dia terdiam sebentar, memandang kanan kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. "Ya, pekerjaannya sendiri." Aku refleks ketawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena terdengar tidak masuk akal. "Masa iya pesugihan kayak gitu ada?" Denny tidak ikut tertawa. Dia justru menatapku seperti aku orang bodoh. "Rak, kamu pikir orang bisa kaya mendadak kayak Pak Dharma cuma modal jualan sandal? Enggak, masuk akal. Orang sini bilang dia dulu pernah hilang 2 hari. Pas balik, dia beda. Dan sejak itu, pabrik ini maju nggak masuk akal." Aku hanya bisa menelan ludah. Tidak tahu harus jawab apa. "Watu Ireng itu tebing hitam di ujung desa," lanjut Denny. "Banyak cerita orang ketemu hal-hal aneh di sana. Sosok hitam besar, bau karet terbakar, suara orang minta tolong dan..." Denny mendekat. Kaki tanpa tubuh yang berjalan pelan. Tubuhku merinding. Aku ingat betul mimpi buruk yang aku alami malam sebelumnya. Dalam mimpi itu, ada kaki manusia tapi tanpa badan, berjalan ke arahku sambil menyeret bekas luka bakar. Suaranya persis suara langkah yang kudengar di lorong belakang. Waktu aku ceritakan mimpi itu ke Denny, wajahnya langsung berubah. Dia tidak tertawa, tidak mengejek, dia terlihat takut. "Kamu baru seminggu kerja udah mimpi begitu?" "Biasanya itu kejadian kalau orang udah lama kerja di sini." "Memangnya apa maksudnya?" tanyaku. Suaraku hampir tidak keluar. Dia menggeleng. "Aku nggak tahu pasti, tapi beberapa orang sebelum hilang, katanya mereka mimpi yang sama atau hal-hal yang mirip." Denny memandangku lama. "Rak, kamu harus hati-hati. Jangan kerja shift malam kalau bisa." Aku meresapi kata-katanya. Suara bising mesin tiba-tiba terdengar seperti hal lain. Bukan lagi suara kerja, tapi seperti raungan yang menyamarkan sesuatu yang lebih jahat. Malam harinya di kontrakan, aku tidak bisa tidur. Kepalaku terus memikirkan kata-kata Denny.
hilangnya bagus, suara langkah kaki, lorong belakang, semua itu membuatku gelisah. Sekitar jam 3 pagi, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari luar kamarku. Aku pikir itu mungkin temanku yang tinggal di kamar sebelah. Tapi lama-lama aku sadar, langkah itu melambat, berat, dan menyeret. Persis seperti yang kudengar di pabrik. Duk, tak, tak. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku membek, tidak berani bergerak, tidak berani bernapas terlalu keras. Lalu terdengar suara napas. Napas berat, panas, dan pelan sekali. Dari celah bawah pintu, aku melihat bayangan kaki telanjang. Tapi kulitnya hitam gosong, seperti batu terbakar dan retak-retak. Bagian tumitnya mengeluarkan aroma karet terbakar yang sangat kuat. Aku ingin teriak, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa duduk sambil memegang selimut, gemetar seperti anak kecil. Bayangan kaki itu berdiri lama sekali, mungkin 1 menit, atau mungkin 10 menit. Aku kehilangan rasa waktu. Sampai akhirnya terdengar suara lirih yang membuat seluruh tubuhku seperti membeku esra aka. Itu bukan suara manusia, bukan suara dari tenggorokan, tapi lebih seperti suara dari batu yang retak. Aku menutup mulutku sendiri agar tidak mengeluarkan suara apapun. Bayangan itu akhirnya bergerak, menjauh dari pintu kamarku. Suara langkahnya menjauh perlahan-lahan, semakin pelan, sampai akhirnya hilang. Aku tidak tidur lagi malam itu. Aku duduk sampai pagi. Tubuhku gemetar, dan ketika matahari terbit, aku melihat sesuatu di depan pintu kamarku. Bekas pijakan hitam, seperti bekas kaki yang terbakar, menempel di ubin. Hal itu membuatku semakin yakin bahwa mimpi yang kualami 2 malam lalu bukan sekadar mimpi. It's a peringatan, dan hilangnya bagus, bukan kejadian pertama. 7 orang hilang sebelumnya. Semua shift, malam, semua tanpa jejak. Aku mulai merasa kalau pabrik itu bukan tempat kerja biasa. Situasinya jauh lebih gelap daripada yang kukira. Dan aku takut, sangat takut, kalau suatu hari, kakiku sendiri akan diseret pergi oleh langkah berat itu. Sejak saat itu, aku mulai percaya bahwa ada sesuatu yang jahat di pabrik itu. Sesuatu yang tidak hanya haus kekayaan, tapi juga haus tumbal manusia. Aku mulai percaya bahwa pesugihan, kaki setan Watu Ireng itu bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Mungkin memang ada, mungkin memang hidup. Don Monk sudah memperhatikanku sejak aku pertama kali melangkah masuk ke pabrik itu. Sejak kejadian bagus hilang, suasana kerja makin gak enak, orang-orang jadi lebih pendiam, kerja sambil sesekali melirik ke arah gudang belakang, seolah takut ada sesuatu yang keluar dari sana. Mesin-mesin tetap berderu seperti biasa, tapi rasanya bunyinya gak seramai sebelumnya. Ada jeda-jeda kecil seperti pabrik ini bernapas, mengatur ritme sendiri, dan kita semua cuma numpang hidup di dalamnya. Hari itu adalah hari paling sial buatku. Shift siang, tapi tiba-tiba listrik di area produksi mati sebagian. Mesin-mesin berhenti dalam keadaan tersentak. Suaranya langsung berhenti, seolah ada tangan besar yang memutar saklar. Beberapa karyawan terkejut, ada yang panik, ada yang cuma bengong sambil gosak-gosak lengan karena udara mendadak dingin banget. Manajer datang terburu-buru. Raka, tolong ambil baterai senter cadangan di lorong belakang. Teknisi butuh buat cek panel. Seketika, dadaku nyesek. Lorong belakang, tempat yang dari awal ingin kuhindari. Tapi aku nggak punya pilihan. Sebagai karyawan baru, aku belum punya hak untuk nolak. Dan aku juga nggak mau bikin manajer curiga. Aku mengangguk pelan. Baik Pak. Denny yang dari tadi di sampingku sempat nahan tanganku. Rak, ngapain lo? Jangan kesana waktu mati listrik. Sumpah jangan. Nada suaranya gemetar. Nggak seperti biasanya. Terpaksa Den. Disuruh. Jawabku dengan suara pelan. Dia menggigit bibir, lalu membisikkan satu kalimat yang bikin pundakku merinding. Kalau kamu dengar suara apapun, jangan nengok. Ojo nganti nengok Rak, oke? Aku cuma menelan ludah, lalu berjalan meninggalkan area produksi. Lorong belakang itu letaknya di sisi paling ujung pabrik. Jalannya sempit, hanya cukup untuk 2 orang berdampingan. Dindingnya terbuat dari semen kasar yang warnanya sudah memudar. Lampu-lampu neon yang biasanya menyala terang sekarang padam total, membuat keseluruhan lorong terlihat gelap, pekat, dan seperti mulut gua yang sengaja menunggu seseorang masuk. Waktu aku melangkah masuk, bau lembab langsung menusuk hidung. Ada bau tanah basah bercampur sesuatu yang lebih tajam, bau karet terbakar. Bau yang persis kami cium saat Bagus hilang. Aku mengangkat tangan, mencoba mencari saklar lampu, tapi tidak ada. Aku nggak bawa senter juga, jadi aku jalan pelan, meraba-raba dinding. Setiap langkahku bergema dalam kegelapan. Bahkan suara napasku sendiri terdengar lebih keras dari biasanya.
Setelah 5 langkah, aku berhenti. Ada suara kecil, bukan dari mesin atau dari orang lain. Suaranya seperti kaki. Bukan langkah kaki manusia normal. Lebih seperti diseret banyu dak yang ritmenya lambat dan berat. Aku terpaku. Suara itu datang dari arah lebih dalam. Tempat baterai senter disimpan. Aku mencoba menenangkan diri. Pasti cuma tikus, gumamku. Tapi suara itu terlalu besar untuk ukuran tikus. Terlalu berat. Terlalu seperti milik sesuatu yang sedang mencari mangsa. Aku mencoba melanjutkan langkah. Suara itu ikut bergerak. Lambat, berpindah seolah mengikutiku tapi dengan jarak tertentu. Aku berhenti lagi. Suara itu berhenti juga. Aku merinding sampai punggungku terasa seperti disiram air es. Denny benar. Jangan nenggok. Aku memejamkan mata sebentar. Menarik napas dalam. Lalu terus berjalan. Tanganku akhirnya menyentuh sesuatu yang kukenal. Rak penyimpanan. Aku menggesekkan jari ke permukaan kotak. Ini dia. Kotak baterai cadangan. Aku meraba-raba dalam gelap, mengambil beberapa kotak baterai dan memasukkannya ke dalam kantong. Jantungku berdebar lebih cepat saat langkah-langkah itu tiba-tiba terdengar lagi. Tapi kali ini beda, lebih cepat, lebih dekat, seperti kaki tanpa tubuh yang sedang menyeret dirinya mendekat. Aku tidak berani berpikir terlalu banyak. Aku langsung memutar tubuh untuk pulang. Namun ketika aku menoleh ke arah ujung lorong, entah kenapa refleksku membuatku melanggar aturan diniaku melihat sesuatu yang membuat lututku hampir lemas. Di ujung lorong, dalam gelap, ada siluet kaki. Hanya kaki. 2 potong kaki manusia menggantung terbalik dari langit-langit. Tidak ada tubuhnya. Tidak ada kepala. Hanya kaki, lengkap dengan luka-luka bakar seperti habis disiram cairan panas. Kulitnya mengelupas. Ada darah yang menetes sedikit demi sedikit. Jatuh tanpa suara ke lantai. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Kaki itu nggak cuma diam. Sesekali ia bergerak sedikit. Bergoyang kecil. Seperti sedang mencari keseimbangan padahal jelas-jelas tidak punya tubuh. Saat aku mencoba melangkah mundur, tiba-tiba ada suara berbisik dari belakangku. Sangat dekat, seolah bibir seseorang tepat berada di samping telinga. Kerjo, kanti tenang. Siji maneh kudu, tumbal. Aku langsung gemetar hebat. Suara itu serak, sangat tua, dan nadanya seperti seseorang yang sudah lama tidak bicara. Nafasnya dingin menusuk kulitku. Aku langsung lari tanpa nolak apapun. Aku tidak peduli apakah aku menabrak dinding atau menjatuhkan sesuatu. Aku lari melewati lorong itu, melewati kegelapan, sampai akhirnya sedikit cahaya dari area produksi terlihat di depan. Begitu aku menerobos keluar dari lorong, lampu pabrik langsung menyala serentak. Mesin-mesin kembali hidup, seperti tidak terjadi apa-apa. Semua orang menatapku karena aku lari ketakutan, sambil ngos-ngosan. Manajer datang dengan wajah kesal. "Raka, kamu kenapa?" Aku tidak langsung jawab. Aku cuma menunduk, tangan gemetar, dan keringat dingin membasahi leher. Aku meletakkan baterai senter di meja teknisi, lalu duduk di lantai sambil memegang dada. Manajer menghela napas. "Saudara, mungkin kamu panik karena gelap. Lorong itu memang bikin orang mudah halusinasi." Aku memandang wajah manajer yang terlihat datar. Tidak ada rasa khawatir sama sekali. Tidak ada rasa penasaran. Seolah dia sudah sangat tahu apa yang tinggal di lorong itu. Dini langsung datang menghampiri. Wajahnya pucat. Dia menggenggam bahuku. "Rak, kamu lihat apa?" Aku menelan ludah. Aku lihat kaki dan hanya kaki, gantung di langit-langit. Denny langsung menutup mulutnya, seperti menahan muntah. Dia memalingkan wajah sebentar, lalu kembali menatapku dengan ekspresi antara takut dan pasrah. "Itu Watu Ireng, Rak." Aku mengerutkan kening. "Tunggu, itu bukan cuma cerita pesugihan kan?" Denny menggeleng perlahan. "Enggak, pesugihan itu nyata. Setiap tahun, pemilik pabrik harus nyediain tumbal, dan tumbalnya selalu bagian tubuh manusia. Bayosanya Koki. Karena sesuai dengan nama pesugihannya, kaki setan Watu Ireng. Semakin banyak kaki yang dikorbankan, semakin lancar pabrik ini. Bagiku semua ini seperti kombinasi mimpi buruk dan kenyataan yang dipaksa menyatu. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Tapi aku baru menyaksikannya dengan mataku sendiri. Yang tadi kamu dengar itu suara penunggunya," lanjut Denny pelan. "Orang sini menyebutnya Mbah Kaki Ireng. Ada yang bilang dia dulunya manusia yang kakinya dipotong untuk pesugihan, lalu rohnya berubah jadi penjaga. Ada yang bilang dia makhluk dari hutan yang dikurung dengan ritual. Mana yang benar nggak ada yang tahu pasti. Aku hanya terduduk lemas. Pabrik yang menghasilkan ribuan sepatu tiap hari. Membangun kekayaannya dari potongan tubuh manusia. Terus, yang hilang itu..." Aku tidak menyelesaikan kalimatku. Denny menandok.
Kemungkinan... Ya, seketika aku merasa tubuhku dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai tulang. Aku menatap ke arah lorong belakang yang sekarang sudah terang. Waktu aku melihatnya, aku merasa lorong itu seperti sedang menatap balik, mengintip, menunggu korban berikutnya. Hari itu aku tidak bisa fokus kerja. Bahkan suara mesin terdengar seperti ratahan seseorang. Setiap kali aku melirik ke lorong belakang, aku merasa ada yang bergerak di dalamnya. Meski lampu sudah menyala, aku tetap bisa mendengar samar-samar suara seretan itu. Dak dak duk dengan ritme yang lambat, seolah ia tidak terburu-buru karena ia tahu korban berikutnya sudah dipilih. Aku ingin pulang, tapi shift belum selesai. Aku ingin berhenti, tapi aku butuh uang. Aku ingin melapor ke polisi, tapi siapa yang bakal percaya cerita kaki bergantung di langit-langit? Saat jam menunjukkan pukul 5 sore, bel pulang berbunyi. Aku buru-buru mengambil tas. Denny juga ikut mengepak barangnya. "Kamu baik-baik saja, Rak?" tanya Denny, suaranya pelan. "Aku nggak tahu," jawabku jujur. Kami keluar dari pabrik bersama. Matahari sore menyinari halaman pabrik, tapi sinar itu tidak mengurangi rasa dingin yang masih melekat di tubuh. Sebelum kami benar-benar meninggalkan pintu pabrik, aku menoleh sekali lagi ke arah lorong belakang. Jauh di ujung sana, di balik pintu yang setengah terbuka, aku melihat bayangan seperti kaki yang menggantung. Hanya sepersekian detik, lalu hilang. Denny menarik lenganku cepat. "Ayo, jangan lihat lama-lama." Kami berjalan menjauh dari pabrik. Angin sore bertiup pelan. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti ada seseorang yang mengikuti dari belakang. Setiap kali aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun saat aku benar-benar sampai di ujung jalan, aku mendengar suara bisikan yang sama. Sangat pelan, sangat jauh, tapi jelas. Siji maneh kudu tumbal. Aku langsung mempercepat langkah. Dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di pabrik itu, aku mulai takut dengan hari esok. Keesokan harinya, aku datang ke pabrik dengan perasaan campur aduk. Rasanya aku belum siap balik ke tempat itu setelah pengalaman kemarin. Tidurku semalam berantakan. Setiap kali aku memejamkan mata, aku selalu melihat 2 potong kaki menggantung di lorong, bergoyang perlahan seperti sedang memanggil. Di tengah malam aku bahkan terbangun karena merasa ada sesuatu yang berjalan melewati kamarku, menyeret sesuatu di lantai. Tapi saat aku menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Meski begitu, aku tetap berangkat kerja. Aku butuh gaji, dan aku tidak bisa langsung resign tanpa alasan. Tapi dalam hati, aku tahu cepat atau lambat, aku harus pergi dari tempat ini. Kalau masih hidup, sesampainya di pabrik, suasana terasa lebih tenang dari biasanya. Tapi ketenangan itu bukan menenangkan, lebih seperti ketenangan setelah badai, yang justru membuat dada semakin sesak. Beberapa pekerja menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Seolah mereka tahu apa yang telah kulihat kemarin di lorong belakang. Seolah mereka sengaja nggak mau membahasnya, karena takut ada sesuatu yang akan datang kalau dibicarakan. Dini langsung menghampiriku. "Rak, kamu yakin mau kerja hari ini?" Aku mengangguk meski tidak yakin sama sekali. Kalau aku nggak datang, nanti makin curiga. Dia menghela napas, lalu menepuk bahuku. "Kalau ada apa-apa, langsung panggil aku." "Oh, aduh, Durak." Kalimat Jawanya terdengar seperti peringatan serius, bukan cuma nasihat. Aku mencoba menenangkan diri dengan bekerja seperti biasa. Tapi pikiranku tidak bisa berhenti memikirkan lorong itu, kaki itu, dan bisikan yang kudengar. Lama-lama, rasa penasaranku berubah menjadi dorongan untuk mencari tahu. Kalau memang pesugihan itu benar, kalau memang pabrik ini punya perjanjian gelap, aku harus paham dengan siapa aku sebenarnya bekerja. Saat istirahat, aku sengaja duduk di pojokan kantin dekat para karyawan yang sudah tua-tua. Mereka biasanya suka ngobrol tentang masa lalu pabrik ini, seolah-olah semua jawaban ada pada mereka. Awalnya mereka cuma bicara hal biasa soal keluarga, soal harga sembako, soal capeknya kerja shift. Tapi saat salah satu dari mereka bercanda soal mesin yang seperti hidup sendiri, suasana langsung berubah. Karyawan paling tua di sana, Pak Sarmo, menengok ke kanan kiri sebelum mendekatkan tubuhnya ke arah kami. Wajahnya serius, suaranya kecil namun jelas. "Mbahmu kabeh ngerti ora? Pabrik iki dudu pabrik biasa," katanya dengan intonasi berat. "Iki dudu usaha manungsa maneh." Aku pura-pura tidak terlalu tertarik, tapi telingaku fokus penuh. Salah satu pekerja muda bertanya, "Maksudnya Pak?" Pak Sarmo menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Pemilik pabrik ini, Pak Dharma, dia itu dulunya bukan siapa-siapa. Jual sandal plastik aja sering rugi. Tapi tiba-tiba usahanya meledak. Dari omzet harian 50.000 jadi ratusan juta cuma dalam beberapa bulan. Logikanya dari mana?" Aku mengangguk pelan. "Jadi, katanya dia dapat bantuan dari pesugihan." Pak Sarmo langsung menatapku tajam.
seperti memastikan apakah aku benar-benar siap mendengar jawabannya. "Kamu karyawan baru, ya?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia menarik kursinya lebih dekat. Pesugihan yang dipakai itu bukan pesugihan biasa. Namanya pesugihan kaki setan Watu Ireng. Pesugihan ini minta kaki hidup sebagai bayarannya. Bukan kaki hewan, bukan kaki boneka, tapi kaki manusia. Aku tersentak. Meski sebenarnya aku sudah menduga. Tapi mendengar itu langsung dari mulut orang yang pernah bekerja sejak awal pabrik berdiri, membuat jantungku berdetak tidak karuan. Ada rumor, lanjut, kalau perjanjiannya dibuat di tebing Watu Ireng. Tengah malam, ia berhenti sebentar, menelan ludah. Konon Pak Dharma ditemukan pingsan keesokan paginya dengan kaki penuh jejak jelaga. Seperti ada tangan hitam besar yang menggenggam kakinya malam itu. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Ada saksi, tambahnya, yang bilang malam itu mereka lihat bayangan besar di atas tebing. Bentuknya kayak manusia, tapi kakinya seperti batu hitam yang terbakar. Mereka menyebutnya penguasa Watu Ireng. Denny yang duduk di sebelahku kelihatan pucat. Mereka bilang, lanjut Pak Sarmo, makhluk itu menawarkan perjanjian, kekayaan, kelancaran produksi, apapun yang diinginkan. Asal setiap bulan ada kaki manusia yang dikorbankan. Kalau tidak, pabrik akan jatuh ke tangan makhluk itu sepenuhnya. Aku menelan ludah. Terus, selama ini tumbalnya dari mana? Pak Sarmo menatapku lama. Kamu kira karyawan hilang itu kemana? Pergi? Melarikan diri? Tidak nak, mereka dipilih. Selalu bekerja malam, karena mereka yang paling dekat dengan wilayah yang disukai penguasa Watu Ireng. Tempat yang gelap, lembab, dan sunyi. Denny mencengkeram lengan bajuku. Rak, kita harus berhenti lama-lama di sini. Tapi pikiranku justru makin dalam. Terus Pak, mesin jalan sendiri waktu mati listrik. Itu kenapa? Pak Sarmo hanya berkata pelan, karena bukan manusia yang menjalankan. Dan bukan listrik yang membuat pabrik ini bergerak. Ada sesuatu yang lebih gelap, yang menggerakkan semuanya. Aku merasa perutku mual. Seolah ada sesuatu yang berputar dalam diriku. Rasa takut bercampur rasa penasaran yang sudah kebablasan. Jika cerita itu benar, berarti pabrik ini bukan cuma tempat kerja, tapi tempat ritual berjalan setiap hari. Setelah istirahat selesai, aku kembali bekerja. Tapi pikiranku penuh dengan teka-teki. Aku menatap mesin-mesin yang sedang beroperasi, dan untuk pertama kalinya aku memperhatikan detail yang selama ini kuabaikan. Beberapa mesin bergerak sedikit tidak wajar, seperti ada jeda yang tidak sinkron dengan sistem. Aku melihat roda besi di salah satu mesin berputar padahal kabelnya belum disambung teknisi. Aku meneguk ludah. Den, kamu lihat nggak itu? Denny menoleh dan wajahnya langsung berubah. Rah, jangan diliatin, pura-pura biasa aja. Kok bisa jalan? Kan belum dipasang, makanya jangan tanya. Di sini banyak mesin yang gerak sendiri, bukan karena otomatis, tapi karena ada yang bantuin dari sana. Denny menunjuk ke bawah, ke arah lantai, lalu ke lorong belakang. Dari bagian yang gak kelihatan, aku menggigit bibir. Semakin lama aku bekerja, semakin aku sadar bahwa karyawan di pabrik ini hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak manusiawi. Saat jam kerja hampir selesai, tiba-tiba Pak Dharma sendiri datang ke area produksi. Ini pertama kalinya aku melihatnya dari dekat. Orangnya tinggi besar, kulitnya agak gelap, dan tatapannya tajam. Tapi yang paling mengganggu bukan penampilannya, melainkan auranya. Ada sesuatu yang dingin darinya. Bukan dingin biasa, tapi dingin seperti batu yang sudah lama terendam di sungai. Semua karyawan langsung berdiri tegap, beberapa bahkan menunduk. Aku ikut berdiri, meski jantungku berdegup kencang. Pak Dharma berjalan perlahan, suara sepatunya terdengar jelas di lantai pabrik. Setiap langkahnya terasa berat, seperti sedang menahan atau membawa sesuatu. Dia menyapa beberapa orang dengan singkat, lalu tiba-tiba berhenti tepat di depanku. Kamu Raka ya? Suaranya dalam, berat, dan sedikit serak. Aku menelan ludah. Iya Pak, dengar-dengar kamu kemarin masuk lorong belakang waktu mati listrik. Tatapannya menusuk, seolah sedang membaca isi kepalaku. Tenggorokanku kering. Iya Pak, saya cuma ambil baterai. Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Berani juga kamu. Banyak orang bahkan tidak bisa masuk sejauh kamu. Aku tidak tahu apakah itu pujian atau ancaman. Tapi kamu hati-hati. Lalu ia mencondongkan tubuh sedikit. Ada bagian-bagian pabrik ini yang tidak suka diganggu. Jantungku hampir berhenti. Dia menepuk bahuku 2 kali, lalu pergi begitu saja. Saat punggungnya menjauh, aku melihat sesuatu yang membuatku tercekat. Sepatunya sepatu kulit hitam yang kelihatan mahal, bagian solnya seperti bekas. Bukan bekas gosong biasa, tapi seperti batu panas yang baru diangkat dari bara. Dani yang melihatnya juga langsung bisik-bisik. Rak, kamu lihat sol sepatunya. Aku mengangguk pelan. Nah,
Itu tanda dia sudah dibayar kembali setiap kali ritual selesai. Aku langsung merasa mual. Jadi semua rumor itu benar. Sangat benar. Lebih benar dari yang ingin ku percaya. Malam itu aku memutuskan mencari lebih banyak informasi. Aku pulang lebih cepat dari biasanya. Tapi bukan untuk istirahat. Aku ingin mencoba mencari tahu tentang perjanjian gelap itu secara langsung. Aku mendatangi warung kopi dekat pabrik, tempat orang-orang suka kumpul kalau pulang kerja. Aku duduk sendirian, memesan kopi hitam, lalu diam-diam mendengarkan obrolan orang-orang tua di pojok. Mereka bicara soal banyak hal, tapi yang menarik perhatianku adalah saat salah satu dari mereka menyebut nama Tebing Watu Ireng. Salah satu bebek-bobek berkata, "Wangsing ketemu sosok Ireng itu ora bakal jadi wong biasa meneh. Urip bakal nempel karo perjanjian sampai mati." Kalimat itu membuatku menggigil. Orang lain menimpali, tapi yen tumba kurang bakal anak karyawan sing didol meneh. Ngono terus saben wulan, aku akhirnya memberanikan diri mendekat. "Maaf Pak, saya dengar soal Watu Ireng." Memang sebelum aku selesai bicara, salah satu dari mereka langsung menepuk meja. "Jangan bahas itu sembarangan! Kalau kamu kerja di pabrik itu, kamu harus jaga omongan. Di sana ada telinga yang bukan manusia." Lalu dia melihatku tajam. "Kamu kerja di sana, ya?" Aku mengangguk. Dia menghela napas panjang. "Nak, kalau kamu masih punya kesempatan, segeralah cari kerja lain. Pabrik itu dibangun dari tumbal. Kamu pikir kenapa pabrik itu nggak pernah rugi? Kenapa produksinya luar biasa? Kenapa tidak pernah telat?" Dia menatapku lama. Karena yang bekerja bukan cuma manusia. Aku pulang dengan pikiran yang semakin kacau. Saat tiba di kos, aku duduk di tepi ranjang, memandangi lantai. Entah kenapa aku merasa lantai di bawah kakiku bukan sekadar lantai. Ada suara samar-samar, seperti sesuatu bergerak jauh di bawah sana. Suara yang ritmenya familiar. Duk, dak, dak. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada, seolah berasal dari dalam kepalaku. Malam itu aku benar-benar tidak bisa tidur. Dan untuk pertama kalinya aku menyesali keputusan bekerja di pabrik itu. Pabrik yang, seperti kata orang-orang, bukan lagi milik manusia, tapi milik penguasa Watu Ireng. Dan aku mulai sadar, aku bisa saja menjadi tumbal berikutnya. Malam itu sebenarnya aku sudah capek banget. Badan rasanya pegal karena dari pagi sudah lembur. Tapi mendadak mandor datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat. Terus bilang kalau orang yang harusnya jaga shift malam mendadak sakit dan muntah darah. Dia bilang aku harus gantiin. Aku cuma bisa bengong, karena sebelumnya orang itu sehat-sehat saja. Bahkan sempat ngobrol sama aku pas jam istirahat. Aku nolak pelan-pelan, bilang badanku nggak enak, tapi mandor cuma menjawab pendek, "Kamu aja yang bisa. Yang lain sudah pulang. Besok aku kasih kamu jatah libur tambahan." Nadanya seperti memaksa. Aku nggak punya pilihan. Akhirnya aku nurut. Begitu jam menunjukkan jam 23:50, aku sudah ada di ruang produksi. Udara malam itu aneh. Dingin tapi pengap, seolah seluruh ruangan menahan napas. Lampu-lampu neon berderit kecil, seperti mau mati kapan saja. Mesin-mesin besar di depanku bergetar pelan, menimbulkan suara seperti dengungan raksasa yang tidak sabar. Aku coba menguatkan diri. Cuma beberapa jam, habis itu selesai, gumamku. Tapi entah kenapa dadaku sesak. Rasanya seperti ada yang memperhatikan dari ruang sudut, tempat rak-rak sepatu setengah jadi disusun. Aku berkali-kali menoleh ke sana, memastikan nggak ada apa-apa. Tapi tetap saja, rasa diawasi itu nggak hilang. Jam 1 pagi, saat itulah semuanya mulai kacau. Duk, dak, dak, langkah itu muncul lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan seperti langkah berat yang datang dari jauh, pelan dan terseret. Ini tidak berirama seperti manusia, tapi lebih seperti sesuatu yang merangkak sambil menyeret sesuatu yang lebih berat darinya. Aku langsung berhenti gerak. Tangan kiriku gemetar saat mencoba mematikan mesin pemotong. Suara langkah itu semakin mendekat. Bukan dari depan, bukan dari samping, tapi dari dalam lorong sempit yang menghubungkan ruang produksi ke gudang belakang. Suara itu seperti sedang mencari. Dak, dak, duk, 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 duk. Duk! Jantungku berdegup terlalu keras sampai rasanya akan melompat keluar. Aku perlahan mundur menuju meja kayu yang biasanya dipakai untuk mengatur pola sepatu. Mencoba cari tempat bersembunyi kalau sesuatu muncul tiba-tiba. Lalu lampu tiba-tiba mati. Suara cetlek dari gardu listrik terdengar keras, memantul ke seluruh ruangan. Jalap total. Mesin berhenti dengan suara decitan kasar, membuat suasana semakin tegang. Aku membeku. Tidak ada cahaya sama sekali, kecuali dari senter kecil yang aku pegang sejak awal shift. Itu pun sinarnya redup dan goyah seperti mau mati. Dari arah lorong, muncul suara napas berat.
Bukan napas manusia, tapi seperti napas hewan besar yang paru-parunya penuh jelaga. Terdengar basah dan kasar. Setiap hembusan seperti membuat lantai bergetar halus. Aku buru-buru merunduk di balik meja, menahan napas sekuat mungkin. Tanganku memegang mulut agar tidak mengeluarkan suara. Lalu terdengar suara kaki diseret. Krek, krek, bukan kaki manusia. Suaranya seperti batu panas yang menggores lantai. Seperti bebatuan lava yang sudah membeku, tapi masih menyisakan panasnya, mengikis keramik pabrik sedikit demi sedikit. Senterku bergetar. Aku takut kalau sinarnya bergerak terlalu banyak dan menarik perhatian. Aku arahkan sedikit ke lantai, hanya cukup untuk melihat batas meja tempatku bersembunyi. Tapi kemudian, sesuatu muncul di pinggir cahaya redup itu. Sebuah bayangan besar, sangat besar. Napasnya makin jelas. Gelap di sekeliling terasa seperti menciut, seolah ruangan tiba-tiba menyempit ke arahnya. Aku coba tutup senter, tapi lampu itu malah berkedip sendiri. Sial, dalam kilau cahaya samar itu, aku melihat kakinya lebih dulu. Astaga, kaki itu bukan kaki manusia, tapi seperti potongan batu hitam besar yang meleleh. Retak-retaknya mengeluarkan cahaya merah seperti bara api. Setiap langkahnya meninggalkan bekas gosong di lantai. Dari sela-sela retakannya menetes cairan hitam pekat yang langsung menguap begitu, menyentuh lantai. Aku nggak berani napas. Sosok itu lalu maju sedikit lagi, dan bagian tubuh lainnya mulai terlihat. Tubuhnya seperti manusia, tapi sangat tinggi, mungkin lebih dari 2 meter. Kulitnya gelap, seperti arang yang baru saja dipukul palu. Bentuknya hampir seperti makhluk yang gagal terbentuk sempurna. Bahunya besar, lengannya panjang, dan wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan hitam tebal, seperti asap. Tapi bagian yang paling bikin aku hampir pingsan adalah benda-benda yang melingkari tubuhnya. Kaki manusia, penuh, menggantung, menempel, melilit, seolah dijahit pada tubuh sosok itu dengan benang hitam yang licin dan bergerak sendiri. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang berkulit pucat, ada yang masih basah seperti baru dipotong. Bahkan beberapa jari kaki masih bergerak pelan, seolah belum benar-benar mati. Aku hampir teriak, tapi suara itu macet di tenggorokanku. Makhluk itu berhenti beberapa meter dariku. Kepalanya bergerak lambat, seperti sedang mencium sesuatu. Lantai bergetar ketika telapak batu panasnya menggores keramik lagi. Kemudian suara itu muncul, suaranya rendah, serak, seperti 2 batu besar digesek jadi satu. Dan anehnya, ada sedikit logat Jawa halus saat ia berbicara. Siji maneh, tumbal kud, kanggo perjanjian. Satu lagi, tumbal harus untuk perjanjian. Aku langsung merinding satu badan. Tanganku dingin. Aku tahu itu bicara tentang korban berikutnya. Dan kalau dia menemukan aku. Selesai sudah, makhluk itu melangkah lebih dekat. Aku bisa melihat uap panas naik dari kakinya. Bau daging gosong tajam tercium dari seluruh tubuhnya. Lorong gelap di belakangnya berdenyut seperti napas. Seolah tempat itu juga hidup dan tunduk pada sosok tersebut. Aku berdoa dalam hati, berkali-kali. Bahkan ayat-ayat yang biasa aku hafal mendadak hilang dari kepalaku. Yang tersisa cuma rasa takut yang menusuk. Makhluk itu mencondongkan tubuhnya sedikit, seolah sedang mencari suara kecil. Aku tahan napas selama mungkin. Tenggorokanku panas, dadaku sakit, tapi aku nggak berani mengeluarkan suara sekecil apapun. Lalu, senterku berkedip keras. Cahayanya memantul ke salah satu kaki manusia yang menggantung di tubuh makhluk itu. Jari kaki itu bergerak pelan, seperti merespons cahaya. Makhluk itu langsung berhenti. Napasnya menegang, lalu kepalanya berputar, bukan menoleh, tapi benar-benar berputar seperti kayu patah menghadap ke arahku. "Eneng Wong," katanya pelan. "Ada orang." Aku hampir pingsan. Tubuhku rasanya lemas. Jari-jari kakiku terasa mati rasa. Tapi aku tahu kalau aku menyerah, aku akan jadi tumbal berikutnya. Dan entah bagaimana, aku mendengar langkah makhluk itu berubah. Bukan lagi mencari, tapi mendekati. Langsung ke arah meja tempatku bersembunyi. Dak-dak, suara kakinya seperti memecahkan lantai. Aku coba mundur, bergerak setengah merangkak ke sisi lain meja. Tapi lantainya penuh serpihan kulit sepatu dan sisa-sisa karet yang membuat gerakanku berisik. Kresek, makhluk itu berhenti. "Mau goleki awakmu," katanya. "Aku mencari kamu." Darahku membeku. Makhluk itu kemudian meraih sisi meja dengan tangan hitam besarnya. Ujung jarinya panjang dan runcing seperti duri batu. Sekali sentakan, meja itu goyah. Aku tahu hanya ada beberapa detik. Aku nekat merangkak keluar dari sisi lain meja, berusaha lari ke arah tangga kecil menuju ruang kontrol. Tapi baru 2 langkah, makhluk itu menggeram keras. Suaranya menggetarkan seluruh ruangan. Aku mendengar meja terguling keras.
Aku hampir jatuh karena kaget. Keringat dingin mengucur dari tubuhku. Langkah batu panas itu menggema di belakangku. Semakin cepat, semakin berat. Semakin dekat, aku berhasil mencapai tangga, memanjat dengan panik. Setiap anak tangga seperti terlalu jauh dan terlalu kecil. Nafasku kacau, jantungku ingin pecah rasanya. Makhluk itu menggeram lagi, kali ini lebih keras. Seperti memerintahkan dinding pabrik ikut bergetar. Begitu aku sampai ke pintu ruang kontrol, aku banting pintu itu dan kunci cepat-cepat. Tanganku gemetar, hampir tak bisa memutar kunci. Aku bersandar ke pintu itu, terengah-engah. Tapi belum sempat aku menenangkan diri, pintu di belakangku bergetar kuat. Sekali lagi, lalu, duge. Makhluk itu menendang pintu. Aku terpental ke belakang. Tubuhku menghantam dinding. Pintu besi itu melengkung ke dalam, hampir jebol. Bukak, suara itu menggeram. Aku menjerit pelan tanpa suara. Air mataku keluar sendiri. Aku nggak tahu berapa lama aku terduduk di sana sambil memegangi pintu yang semakin menekuk. Tapi main dodok. Semuanya berhenti. Makhluk itu berhenti menggedor. Nafasnya menghilang. Langkahnya tidak terdengar lagi. Keheningan turun begitu cepat sampai telingaku berdenging. Aku menunggu. 5 detik, 10 detik, 15 detik. Tidak ada apa-apa. Saat keberanianku sedikit terkumpul, aku tempelkan telingaku ke pintu. Tidak ada suara. Bahkan hembusan kecil pun tidak ada. Apa dia pergi? Atau apa dia sedang menunggu aku keluar? Aku tidak tahu. Yang jelas, malam itu aku sadar. Bukan cuma rumor. Bukan cuma cerita buruh lama. Bukan cuma omongan orang kampung. Pabrik sepatu ini memang punya sesuatu yang tidak boleh ada di dunia. Manusia. Sesuatu yang menuntut tumbal. Dan malam itu, hampir saja aku menjadi salah satunya. Aku menatap pintu yang masih melengkung ke dalam. Aku tahu, mulai malam itu, hidupku nggak akan sama lagi. Aku masih terenggiga saat akhirnya berhasil membuka pintu ruang kontrol dan mengintip keluar. Lorong pabrik sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi itu terasa seperti jebakan terlalu sepi, terlalu kosong, terlalu tidak wajar. Seolah makhluk itu sengaja menghilang hanya untuk membuatku lengah. Aku tahu aku nggak aman di sana. Ruangan kecil itu hanya punya satu pintu, dan pintu itu sudah hancur setengah. Jika makhluk itu kembali, aku nggak bakal punya tempat buat kabur. Dengan sisa-sisa keberanian yang entah datang dari mana, aku memutuskan lari. Kakiku gemetar, tapi aku tetap memaksa. Aku turun tangga pelan-pelan, memperhatikan setiap sudut. Senterku berkedip lemah, tapi masih cukup buat menerangi lantai beberapa langkah ke depan. Setiap kali cahaya itu goyah, jantungku seperti meloncat. Suara apapun akan membuatku panik. Bahkan ketika selembar plastik bekas bahan sepatu terseret angin dari ventilasi dan menyentuh kakiku, aku langsung hampir menjerit. Tapi aku tahan. Giginya sampai gemeretak. Aku ingat satu tempat, gudang terakhir, gudang paling ujung kompleks pabrik yang jarang dipakai dan selalu terkunci. Orang-orang bilang gudang itu nggak boleh dibuka sembarangan. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang isinya barang lama. Ada yang bilang gudang itu sudah rusak. Ada juga yang bilang mandor sering masuk ke sana malam-malam, tapi tidak pernah bawa apapun keluar. Aku tidak tahu kenapa kakiku memaksaku ke arah sana. Mungkin karena perasaan bahwa apapun yang terjadi di pabrik ini, jawabannya ada di tempat itu. Atau aku hanya lari tanpa arah. Lorong menuju gudang terasa panjang. Udara makin dingin, tapi juga makin pengap. Bau anyir dan busuk mulai tercium samar. Seperti daging lama yang disembunyikan di tempat lembab. Setengah perjalanan, aku mendengar suara kecil. Seperti sesuatu jatuh pelan di kejauhan. Atau seperti napas panjang, sangat panjang. Yang tertehan aku hampir berbalik. Tapi kemudian aku melihat tanda cat putih di dinding. Gudang 7, terakhir, pintu besinya sedikit terbuka. Hanya beberapa sentimeter. Dan itu aneh. Karena setiap hari pintu itu selalu digembok. Hatiku langsung panas dingin. Tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takutku. Pelan-pelan aku mendorong pintu itu. Hawa dari dalam gudang menyentuh wajahku. Dingin, basah, dan ada bau yang langsung membuat perutku mencelos. Campuran tanah, besi, dan darah segar. Senterku mulai redup lagi. Tapi cukup untuk melihat bagian awal ruangan. Gudang itu gelap sekali. Saking gelapnya, seolah cahaya enggan masuk. Aku melangkah masuk beberapa langkah. Dan pintu di belakangku berayun perlahan, menutup setengah. Begitu sinar senterku menyorot lebih jauh, seluruh tubuhku langsung kehilangan tenaga. Ada deretan kaki manusia di depanku. Kaki-kaki itu ditanam setengah badan di tanah. Berdiri seperti tanaman singkong yang baru tumbuh. Tapi ini bukan tanaman, ini tubuh manusia.
Hanya bagian kaki, dari paha sampai telapak, ada yang kulitnya masih segar, ada yang pucat kebiruan, ada yang mengering seperti daging yang diawetkan. Beberapa masih berdarah, dan lebih mengerikannya, beberapa seperti baru saja dipotong. Aku menahan mulutku sekuat tenaga agar tidak muntah. Dadaku bergemuruh, mata berair. Lalu aku sadar, beberapa kaki itu bergerak, jari-jari kaki bergerak pelan seolah masih hidup. Ada yang seperti berusaha menendang, ada yang kejang-kejang kecil, dan aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan, yang bergerak atau yang diam sepenuhnya. Aku mendekat beberapa langkah tanpa sadar, terpikat oleh rasa ngeri yang aneh. Aku tidak ingin melihat, tapi tubuhku maju sendiri. Cahaya senterku menyorot lebih dalam ke ruangan itu. Di tengah gudang, ada sebuah batu hitam besar. Batu itu terlihat seperti bongkahan dari tebing watu ireng hitam pekat, kasar dan penuh retakan yang memancarkan cahaya merah halus dari dalam. Di permukaannya ada bekas darah mengering, mengalir ke bawah seperti akar yang menjalar. Batu itu terasa seperti sedang berdenyut, sialeh, seolah bernapas. Dan di belakangnya, di dinding gudang, ada tulisan besar dengan cat merah gelapat. Mungkin itu bukan cat sama sekali. Tumbal sakaki, makmur saklawas. Tumbal satu kaki, makmur selamanya. Aku mundur setapak. Napasku menggigil. Itu jelas bukan tulisan iseng. Itu jelas mantra, atau perjanjian, atau ancaman. Aku hampir jatuh saat kakiku menyenggol sesuatu. Aku menoleh pelan, dan darahku langsung membeku. Bagus, temanku. Dia merangkak ke arahku pelan. Wajahnya pucat, matanya cekung, rambutnya berantakan sekali. Nafasnya tersengal-sengal. Pakaiannya penuh tanah dan darah. Dan dia tidak punya kaki. Paha ke bawah hilang, seperti dipotong kasar. Bekas potongannya gelap dan basah. Dia menyeret tubuhnya dengan tangan yang gemetaran. Mulutnya bergerak pelan. Rak, suaranya putus-putus. Aku berjongkok mendekat, air mataku langsung tumpah. Bagus. Astaga, kenapa? Siapa yang... Dia menarik lenganku lemah. Matanya hampir pecah menahan takut. Ojo kerja ning kene meneh. Lari, Rak, lari. Jangan kerja di sini lagi. Lari. Suara itu begitu lirih, begitu putus asa, sampai dadaku terasa hancur. Tapi sebelum aku bisa membalas, tiba-tiba suara berat itu muncul lagi, Gre. Aku langsung membeku. Bagus berhenti bicara. Matanya membesar ketakutan. Mulutnya terbuka tanpa suara. Aku mendengar langkah itu. Berat, lambat, dan sangat familiar. Duk, dak, dak. Langkah batu panas. Bau daging hangus menyebar ke seluruh gudang. Aku tidak sempat menyembunyikan diri. Aku hanya bisa berdiri terpaku. Senterku jatuh dan memantul ke lantai. Cahaya senter itu bergerak liar, minoret kaki-kaki yang bergerak, batu hitam, dan papan tulis darah di dinding. Lalu, aku melihatnya. Sosok hitam itu muncul di belakang Bagus. Tubuhnya membungkuk seperti hewan buas yang siap menerkam. Suara geramannya membuat lututku goyah. Asap hitam pekat mengepul dari pundaknya. Dan bagian tubuhnya yang ditempeli kaki manusia bergerak seperti bernapas sendiri. Sebelum aku bisa teriak, makhluk itu meraih tubuh Bagus dengan satu gerakan cepat. Tangannya mencengkeram bahu Bagus dan menariknya ke belakang. Jeritan Bagus terpotong mendadak. Tubuhnya terangkat dari lantai seperti kain ringan. Dia berusaha menahan dengan tangannya, tapi jari-jarinya terseret, meninggalkan garis tanah panjang. Dirinya diseret menuju batu hitam besar itu. Bagus mencoba meraih apapun, lantai, udara, aku. Tapi semuanya sia-sia. Langkah makhluk itu melelehkan tanah di bawahnya. Dan begitu mencapai batu itu, Bagus berhenti berteriak. Bukan karena pingsan, tapi karena suara Bagus seperti ditelan. Tanah menghilang, benar-benar hilang. Tanpa gema, tanpa sisa. Hanya ada suara black pelan. Seperti sesuatu jatuh ke lumpur dalam. Lalu diam, batu hitam itu berdenyut satu kali, dua kali. Seolah puas, aku terpaku, melihat makhluk itu menoleh ke arahku. Perlahan, retakan merah di tubuhnya menyala seperti bara. Kepalanya bergerak dengan suara patahan. Keras, krik, sampai wajah gelapnya menghadapi aku dan ia berkata pelan, dengan suara seperti tanah longsor. Isi kurang, CG meneh, masih kurang. Satu lagi. Tubuhku langsung lemas seketika. Mulutku kering. Tanganku gemetar sampai rasanya tidak punya tulang. Makhluk itu melangkah ke arahku. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Aku mundur setapak demi setapak. Kakiku tersandung tanah, hampir jatuh. Makhluk itu semakin dekat. Nafasnya panas seperti uap pabrik yang bocor. Dadaku sesak sampai mau pecah. Aku tahu jika aku terus di sana, aku akan bernasib sama seperti Bagus.
Atau lebih buruk, aku mengintip ke arah pintu gudang. Masih terbuka sedikit, makhluk itu berhenti. Kepalanya terangkat sedikit, seolah mencium ketakutanku yang menetes. Kemudian, ia mulai berlari. Batu panas itu menghentak lantai. Duk, dak, dak, duk. Aku langsung lari secepat yang aku bisa. Tidak peduli napas tersengal-sengal. Tidak peduli senter tertinggal. Tidak peduli apapun. Aku hanya tahu satu hal. Jika aku tidak keluar dari pabrik itu malam itu juga, aku akan hilang. Sama seperti semua karyawan yang tidak pernah pulang, aku tidak berani menoleh. Suara langkah makhluk itu semakin dekat. Tangisanku pecah, tapi aku terus berlari. Dan saat aku berhasil melewati pintu gudang, aku tidak sadar kalau ada sesuatu yang mengikutiku. Atau seseorang, atau mungkin sesosok yang suaranya masih terdengar lirih, mengikuti di belakangku. Sakdurunge subuh, tumbal kudu ana. Sebelum subuh, tumbal harus ada. Malam itu, aku tidak tahu apakah aku berhasil kabur atau hanya memperpanjang waktu sebelum giliranku tiba. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku keluar dari pabrik malam itu. Yang jelas, setelah aku melewati pintu gudang dan berlari tanpa menoleh, semuanya blur. Hanya ada suara langkah berat yang terus mengikutiku dari belakang. Suara duk, dak, dak, yang semakin lama semakin cepat, semakin keras, seolah tanah di bawahnya ikut retak setiap kali ia melangkah. Aku ingat aku berlari melewati lorong produksi, menabrak meja, menjatuhkan dus bahan, dan menerjang pintu keluar sekuat mungkin. Aku ingat pandanganku gelap karena panik. Nafasku seperti tercekik. Dadaku terasa mau pecah. Rambut di belakang leherku berdiri saat makhluk itu seperti hampir menyentuhku. Aku ingat aku sempat merasa panas, bukan panas seperti demam, tapi panas seperti tubuhku dipanggang oleh hawa makhluk itu. Lalu, aku ingat aku jatuh. Setelah itu, semuanya hitam. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di rumah sakit. Lampu putih pucat, aroma obat, suara mesin infus, perawat yang sibuk mondar-mandir. Aku sempat bingung kenapa badanku tidak sakit sama sekali. Padahal aku ingat jatuh keras di jalanan. Aku sempat bertanya, apakah kejadian malam itu cuma mimpi buruk yang sangat nyata? Tapi ketika aku melihat ibu menangis sambil memegang tanganku, aku tahu sesuatu benar-benar terjadi. Raka, astaga, kamu sadar nak? Suara ibu tercekat. Ayah berdiri di samping, mukanya tegang. Kamu ditemukan pingsan di pinggir jalan desa jam 4 pagi. Tubuhmu penuh tanah, seperti jatuh dan diseret, kata ayah dengan suara pelan. Aku langsung merinding. Diseret, ulangku. Ayah mengangguk berat. Aku merasakan seluruh tubuh menjadi dingin. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku masih lemas. Bagian kakiku terasa berat, seperti ada batu menggantung di pergelangan. Bukan sakit, bukan kram, tapi berat. Seperti ada yang menempel di dalam tulang. Aku bilang ke keluarga kalau aku cuma kelelahan. Aku nggak mungkin cerita apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang bakal percaya kalau aku bilang ada makhluk dari pesugihan yang mengejarku? Mereka pasti menganggap aku gila atau stres berat. 3 hari aku di rumah sakit. Selama itu, aku tidak pernah tidur nyenyak. Setiap malam aku selalu mimpi pabrik, mimpi lorong gelap, mimpi kaki-kaki manusia yang ditanam, mimpi bagus yang memanggil namaku sambil merangkak tanpa kaki. Dan selalu mimpi makhluk itu berjalan mendekat. Dalam mimpi itu, suaranya jadi semakin jelas. Tidak lagi berbisik dari jauh, tidak lagi samar, tapi langsung di telingaku. Seolah mulutnya menempel di kulitku. Isi kurang siji, awakmu masih kurang 1. Kamu, setiap kali aku terbangun, aku langsung berkeringat. Nafasku berat, dan makin hari makin terasa berat. Seperti tanah liat basah yang menempel di sana. Setelah pulang dari rumah sakit, aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Tapi itu tidak berhasil. Malam pertama di rumah, aku merasa kamar terlalu gelap meski lampu menyala. Setiap langkahku terasa berat. Aku menatap cermin dan merasa kulit kakiku pucat tidak biasa. Seperti warnanya sedikit keabu-abuan. Aku mengabaikannya. Mungkin cuma efek kecapekan. Tapi malam kedua, aku mulai mendengar suara kecil dari bawah tempat tidurku. Duk, aku membeku. Aku menahan napas. Suara itu muncul lagi. Duk, dak, dak. Seperti langkah kaki yang digesekkan ke tanah. Bukan langkah manusia. Ritmenya lebih berat, lebih lambat, dan terasa seperti menghentak jantungku. Aku memberanikan diri melihat ke bawah. Ranjang, kosong. Aku langsung menutup mata dan menarik selimut sampai ke kepala. Aku mencoba tidur, tapi suara itu terus terdengar sepanjang malam. Pelan tapi jelas, seolah seseorang atau sesuatu sedang berjalan pelan-pelan mengitari tempat tidurku. Esok paginya, aku bangun dengan rasa lelah luar biasa. Dan ketika aku menginjak lantai,
Aku merasakan sesuatu aneh. Telapak kakiku nyeri, seperti habis dipukul dari dalam. Aku melihat telapak kakiku. Ada retakan kecil, seperti retakan batu. Retakan itu tipis, tapi terlihat jelas. Dan dari sela retakan itu ada warna hitam kebiruan, seperti arang yang disiram air. Aku kaget dan langsung cuci kaki. Tapi retakan itu tidak hilang. Aku mencoba menggosok pakai sabun. Tetap tidak hilang. Aku mencoba pakai air panas. Tidak ada perubahan. Aku pegang perlahan, dan rasanya seperti menyentuh permukaan batu. Dadaku langsung sesak. Retakan itu bukan luka kulit biasa. Seperti sesuatu dari pabrik itu menempel di kakiku, atau masuk ke dalam. Hari berikutnya, retakan itu makin besar. Dan setiap aku berdiri, aku merasakan nyeri yang aneh. Bukan nyeri biasa, nyeri yang dalam. Seperti tulangku sedang diremas dari dalam. Malam ketiga, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku mendengar suara itu lagi. Duk, duk. Tapi kali ini, suaranya tidak dari bawah ranjang. Suaranya dari luar jendela. Aku tentu tidak mungkin membuka jendela. Aku hanya duduk di kasur sambil menahan napas. Suara langkah itu semakin dekat, semakin jelas. Seperti makhluk itu berjalan bolak-balik di halaman rumahku. Duk, tak, tak. Kemudian suaranya berhenti tepat di bawah jendela kamarku. Sunyi. Aku tidak berani menggerakkan tubuhku sedikit pun. Lalu, sesuatu mengetuk jendelaku. 2 kali. Pelan. Tuk, tuk. Darahku langsung berhenti mengalir. Jantungku ingin meloncat keluar. Aku mendengar suara napas berat, sanggotep, dari luar jendela. Seperti ada sesuatu yang berdiri di sana. Mengintip, menunggu aku membuka tirai. Dan suaranya datang lagi. Kowe wis weruh kabeh. Kamu sudah lihat semuanya. Suaranya sama. Suara dari lorong pabrik. Suara dari gudang. Suara yang memanggil Bagus sebelum nyeretnya. Suara yang berbisik di telingaku malam itu. Suaranya makin dekat. Saiki kowe bagian. Sekarang giliranmu. Aku gemetar sekuat-kuatnya. Aku memeluk bantal dan menutup telinga. Tapi suara itu seperti masuk dari mana saja. Bahkan dari dalam kepalaku. Aku tidak tidur sama sekali malam itu. Besoknya, aku memberanikan diri melihat retakan di kakiku lagi. Retakan itu sudah menyebar sampai tumit. Warnanya makin hitam, seperti permukaan batu panas yang pecah. Aku mencoba mengetuk perlahan dengan kuku. Dan suaranya bukan suara kulit, tapi suara tok pelan, seperti mengetuk batu. Aku langsung muntah di kamar mandi. Sejak hari itu, retakan di kakiku makin parah. Setiap malam makin besar, setiap pagi makin hitam. Dan setiap kali aku coba tidur, mimpi itu selalu datang. Aku melihat diriku berdiri di depan batu hitam watu ireng. Makhluk itu berdiri di belakangku, napasnya panas, tubuhnya penuh kaki manusia. Dalam mimpi itu, aku selalu berusaha kabur. Tapi, tidak bisa. Kakiku seperti tertanam di tanah, dan suaranya selalu membisiki telingaku. Isi kurang siji, masih kurang 1. Awakmu, kamu. Mimpi itu terlalu nyata. Dan pada malam kelima, mimpi itu berubah menjadi lebih buruk dalam mimpiku. Aku melihat kakiku sendiri, tapi kakiku bukan lagi kulit manusia. Kakiku berubah menjadi hitam seluruhnya, retak penuh bara merah. Seperti kaki makhluk itu, seperti kaki batu panas. Dan saat aku mencoba berjalan, aku melihat tanah di bawah retakan kakiku berasap. Aku terbangun sambil teriak keras pagi itu. Aku benar-benar takut melihat kakiku. Aku membuka selimut perlahan, nafasku tercekat. Kakiku sekarang dipenuhi retakan hitam sampai setengah betis. Satu hal yang membuatku hampir pingsan dari retakan itu. Ada asap kecil keluar. Asap hitam tipis, seperti batu panas. Pikiranku hancur. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Apa aku sudah menjadi bagian dari pesugihan itu? Apa perjanjian itu belum selesai karena aku belum diserahkan? Atau aku memang tumbal berikutnya? Aku pergi ke dokter, tapi dokter bilang kulitku sehat. Tidak ada masalah pembuluh darah. Tidak ada reaksi alergi. Tidak ada infeksi. Tidak ada penyakit langka. Bahkan dokter bingung. Mas, kaki kamu normal. Tidak ada retakan. Normal? Aku melihat kakiku. Retakan itu masih jelas. Sangat jelas. Tapi dokter tidak melihatnya. Mungkin hanya aku yang bisa melihat. Mungkin ini memang bagian dari pesugihan. Malam setelah pulang dari dokter, aku duduk di kamar sambil memerhatikan kakiku. Semakin lama aku menatap, semakin aku menyadari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Retakan itu bukan sekadar retakan. Retakan itu membentuk pola. Pola yang pernah kulihat, pola yang sama seperti batu pesugihan di gudang terakhir. Aku langsung menangis. Aku mencoba tidur dengan lampu menyala. Tapi jam 2 pagi, aku terbangun karena suara dari bawah tempat tidur. Tapi bukan lagi suara langkah.
bukan duk-duk seperti sebelumnya. Kini suara itu seperti sesuatu yang berusaha keluar dari bawah kasur. Seperti kuku, scratch. Aku merinding seluruh badan. Aku pelan-pelan lihat ke bawah kasur. Dan saat itu, aku benar-benar ingin mati saja daripada melihat apa yang ada di sana. Ada kaki manusia, satu pasang, keluar dari lantai rumahku. Lalu kaki itu perlahan menarik diri ke bawah ranjang, seperti merangkak masuk ke dunia lain. Aku langsung menjauh sambil berteriak, tapi tariokongku terpotong saat lampu kamar mati tiba-tiba. Suara dari luar jendelaku muncul lagi. Duk. Kali ini, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku mendengar napas makhluk itu sangat dekat. Pintu kamarku perlahan bergetar. Lalu, ia bicara. Perjanjiannya durung rampung. Perjanjiannya belum selesai. Kakiku tiba-tiba sakit sekali. Seperti ada sesuatu menyetrum dari dalam tulangku. Aku jatuh ke lantai dan menjerit. Retakan di kakiku menyala merah. Bukan lagi hitam. Merahnya seperti bara di tungku. Aku tidak bisa berdiri. Kakiku seperti ditarik ke bawah. Lantai kamar retak sedikit. Dan hawa panas keluar dari retakan itu. Aku menatap ke arah pintu dengan ketakutan yang tidak pernah kurasakan. Sebelumnya aku tahu makhluk itu datang menjemput. Dan malam itu, aku sadar satu hal. Aku tidak bisa kabur. Aku tidak bisa lari. Karena tumbal terakhir adalah aku. Aku merangkak menjauh. Mencoba mengambil ponsel. Mencoba menjerit memanggil Ayu Aibu di kamar sebelah. Tapi suaraku tidak keluar. Suaraku tercekat seperti ada tangan yang mencekik dari dalam tubuhku. Pintu kamar akhirnya terbuka sedikit. Cahaya merah samar masuk, bayangan hitam besar muncul di balik pintu. Aku menutup mata. Aku pasrah. Semua terasa gelap. Seketika, aku tidak tahu berapa lama aku tidak sadarkan diri. Aku membuka mata berikutnya. Semuanya berbeda. Aku tidak sedang di kamar. Aku tidak sedang di gudang. Aku tidak sedang di pabrik. Aku sedang di rumah, di kasurku. Pagi hari, ayah dan ibu masuk dengan wajah lega. Kamu baik-baik saja, Raka? Tadi malam kamu pingsan lagi. Aku pingsan? Tanyaku pelan. Ibu mengangguk. Aku menatap kakiku perlahan. Retakan itu masih ada, tapi sekarang lebih parah, lebih besar, lebih dalam dan warnanya merah menyala, seperti bara. Ayah tidak melihat, ibu tidak melihat. Mereka mengira aku hanya kecapekan, tapi aku tahu makhluk itu belum selesai denganku. Sejak hari itu, setiap malam aku mimpi suara yang sama, isi kurang siji, ewak. Dan setiap aku bangun, retakan di kakiku selalu bertambah besar. Seperti tubuhku sedang berubah menjadi batu hitam itu. Seperti perjanjian itu sedang menuntut jatah. Aku tahu suatu saat makhluk itu akan datang lagi. Entah malam ini, besok malam, atau minggu depan. Aku tahu pintu kamar ini tidak akan menghalangi dirinya. Aku tahu ranjang ini tidak akan melindungiku. Dan aku tahu akhirku mungkin sama seperti Bagus. Atau mungkin lebih buruk karena cerita ini belum selesai. Dan aku tidak yakin akan pernah selesai. Selama kakiku terus berubah, selama retakan ini semakin besar, selama suara itu terus memanggil namaku, perjanjiannya belum pernah selesai. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.